Oke teman-teman, di episode kali ini saya akan membahas tanaman floating plants atau tanaman apung. Tanaman apung itu seperti apa contohnya ini ya. Jadi di depan saya ini ada 3 jenis. Sebenarnya banyak jenis-jenisnya ya. Dan kalau kalian Google itu ketemu ya, tapi salah. Jadi kabomba itu disebut hornwood, disebut Hygrophila difformis, disebut itu adalah stem plant, bukan tanaman apung. Jadi kali ini kita bahas tanaman apung ya. Yang di depan saya dulu ini ada Salvania natans. Nah, yang mana ya kira-kira? Nah, ini. Ini adalah Salvania natans. Bentuknya kayak gini ya. Agak berpori. Dan daunnya berbentuk kayak jambu mangga gitu ya. Nah, dan ini tingkat kesulitannya cukup sulit teman-teman. Jadi saya bawa udah lama, hancur, hilang, terus tiba-tiba mereka muncul lagi, kayak musiman gitulah ya. Oke, dan ini adalah familiar banget, mungkin di kolam-kolam lele dimanapun pasti ada. Ini namanya duckweed. Kalau di sini mata lele. Tanaman ini bagus tapi cukup merepotkan. Merepotkannya apa? Kalau udah banyak, wah, kotor jadi akuariumnya nih kayak gini. Dan ketiga ini frogbeet. Amazon frogbeet ini favorit saya karena mudah dan akarnya ini bisa panjang teman-teman. Dan akarnya ini biasanya bisa buat rumah bakteri ya. Artinya banyak bakteri atau pakan-pakan organik alami nempel sini, jadi ikan makin sehat. Sebenarnya ada banyak ya teman-teman ya tanaman apung itu. Nanti saya sebutkan, tapi saya nggak punya barangnya. Mungkin nanti saya spillkan juga foto-fotonya. Dan tanaman apung ini bagus untuk akuarium, jelas untuk menjernihkan air, mengurangi amonia nitrit, tempat berlindungnya anakan ikan, udang, dan terdapat banyak organik. Nah, ini jadi saya pakai ini semua. Tapi ya itu teman-teman, susah untuk yang duckweed ini susah untuk menghilangkannya. Oke, jadi pindah ke dalam. Nah, ini saya manfaatkan untuk menanggulangi lumut ya teman-teman ya. Kalau nggak tak kasih ini biasanya berlumut. Tapi efeknya kayak gitu loh teman-teman. Bercak ya. Ini karena saya pakainya duckweed. Kalau frogweed itu lebih bagus. Tapi akarnya tuh nanti panjang masuk ke substrat. Jadi menjaga agar tidak berlumut ya. Itu sampai kayak gitu ya, itu duckweed yang mati. Dan biasanya tank gapi itu pakai ini ya teman-teman itu. Dan duckweed ini bisa menghangatkan air ya. Jadi bagusnya misalnya airnya begitu dingin, ada dia kan terhalau ya udara suhu sekitar, jadi agak mengurangi dingin. Dan saya jelaskan lagi tanaman yang mungkin nggak ada di tempat saya, tapi ini masuknya floating plants. Itu ada Salvinia minima ya, Salvinia minima itu suat juga namanya ya. Itu bisa salah satunya. Terus azolla. Nah, azolla ini buat pakan ternak atau ayam ya. Duckweed kan buat pakan ternak, tapi azolla ini juga pakan ternak. Kalian pernah kan lihat peternakan ayam itu ada tanaman-tanaman yang dimakan ayam tuh. Biasanya itu azolla. Itu terdapat di Indonesia banyak di sawah. Terus ada lagi water lettuce. Dan terus ada lagi Azolla filiculoides. Nah, itu juga sama teman-teman. Lantus fluitans ini adalah tanaman
apung tercantik, dia bisa merah ya, bisa warna merah, tapi cukup susah. Dulu saya melihara ini hilang atau hancur. Ada lagi teman-teman, ini namanya Riccia fluitans. Terkadang orang itu nggak tahu, itu dikira moss. Itu adalah tanaman apung, tapi bagus banget tanamannya, seperti jaring-jaring dan berwarna hijau muda. Jadi tanaman tersebut hampir dikaitkan dengan moss, padahal bukan ya. Saya lupa lagi teman. Ada lagi nih yang unik, Hygrophila, maksudnya Hygrophila apa Ludwigia, saya lupa. Kalau nggak salah mozaik, Ludwigia mozaik. Itu tanaman cantik. Dan tanaman ini ya, kenapa mozaik ya, seperti mozaik bentuknya. Tapi anehnya si mozaik ini susah banget di akuarium ya. Kalau di kolam cukup mudah di outdoor, tapi di akuarium sangat susah. Ludwigia pseudoides mozaik ya, yang saya maksud itu. Dan ada lagi Tiger Lotus, itu kategorinya apung atau tidak saya belum tahu, tapi menurut saya tidak ya, karena tanaman sejatinya apung itu semua di atas, tidak ada yang di bawah. Di bawah itu maksudnya akar atau umbiannya atau batangnya di bawah, daunnya di atas. Itu menurut saya bukan tanaman apung ya. Dan ada lagi microphyllum atau yang kayak ekor tupai itu, tapi masuknya stem plant teman-teman. Tapi biasanya diambangin bisa ya. Ya menurut saya setelah teman-teman persepsinya gimana, cuman menurut saya itu daun semua elemen itu di ngambang ya. Kali ini selesai dulu, nanti panjang banget pembahasannya. Monggo bisa like, comment, subscribe. Salam peramisan.